Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku moderator ingin mempresentasikan hasil tentang data machine learning analisis dataset harga saham Nvidia. Di sini dalam tugas ini kami menganalisis data harga saham harian dari Nvidia untuk memprediksi harga saham menggunakan berbagai model macam learning, baik untuk klasifikasi maupun regresi. Tujuan dari analisis ini adalah mengevaluasi performa beberapa model machine learning, termasuk logistic regression, linear regression, K-nearest network atau KNN, dan random forest. Dalam memprediksi harga saham, kami menggunakan dataset yang mencakup data harga pembukaan, harga penutupan, volume transaksi, serta harga tertinggi dan terendah dalam satu hari. Dan selanjutnya adalah processing data. Saya menjelaskan processing data itu dan menggunakan fungsi read CSV. Lalu ada eksplorasi data menggunakan fungsi head untuk menampilkan beberapa baris pertama dataset serta fungsi describe untuk melihat deskripsi statistik dasar. Lalu cek missing values, mengecek apakah ada nilai kosong dalam dataset menggunakan is-null sum. Jika ada, kita digunakan imputer simple input strategi untuk mengisi nilainya. Lalu encoding fitur kategori menggunakan label encoder dan webhook encoder untuk mengubah fitur kategorikal menjadi bentuk yang bisa digunakan oleh model ML. Lalu fitur scaling numerical features menggunakan standar scalar atau min-max scalar untuk menskalakan fitur numerik agar memiliki distribusi yang lebih stabil. Oke, itu saja yang bisa dijelaskan. Ya, selanjutnya ada klasifikasi menggunakan logistic regression. Oke, terima kasih. Di sini saya akan membahas klasifikasi menggunakan logistic regression. Sebelumnya, logistic regression adalah salah satu algoritma machine learning yang digunakan untuk klasifikasi biner. Dalam konteks ini, model digunakan untuk memprediksi apakah harga saham akan naik atau turun. Terlihat di slide ini disampaikan bahwa model ini menghasilkan akurasi sebesar 85%. Artinya, model mampu memprediksi dengan benar sebanyak 85% dari seluruh data uji yang diberikan. Di slide sini juga ada confusing matrix. Di sebelah kanan terdapat confusing matrix. Ini adalah tabel yang memperlihatkan bagaimana performa model dalam memprediksi kelas naik 1 atau turun, dilambangkan 0. Mari kita lihat lebih detail angka-angka di metrik tersebut. Ada 526 yang diprediksi turun atau dilambangkan 0, yaitu benar, disebut true negatif. Ada juga 16 prediksi naik dilambangkan 1, tapi seharusnya turun, disebut false positif. Ada juga 412 prediksi turun dilambangkan 0, tapi seharusnya naik, disebut false negatif. Dan yang terakhir ada 53 prediksi naik yang dilambangkan 1, itu benar, disebut true positif. Lalu ada interpretasi performa. Kesalahan false negatif di angka 412 cukup tinggi. Artinya model sering salah menganggap saham tidak akan naik, padahal kenyataannya naik. Ini bisa berdampak pada keputusan investasi yang beresiko. Kesalahan false positif, yaitu 16, lebih sedikit. Artinya prediksi naik yang salah terjadi lebih jarang. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya ada linear regression.
Regresi menggunakan linear regression. Di sini juga menggunakan linear regresi untuk memprediksi harga penutupan saham berdasarkan fitur lain. Model ini dievaluasi menggunakan mean squared error atau MSE dan R squared sebagai metrik. Bisa dilihat di sini tuh MSI linear regression adalah 0,25, sedangkan R squared-nya adalah 1. Model ini menunjukkan kemampuan yang cukup baik dalam memprediksi harga saham dengan error yang rendah. Dan selanjutnya ada algoritma alternatif KNN dan random forest yang dipresentasikan oleh Bagus. Baik, KNN algoritma alternatif atau K-nearest-neighbor. K-nearest-neighbor digunakan untuk klasifikasi. Sebagai pembanding, kami menggunakan algoritma KNN ini untuk klasifikasi, sedangkan random forest untuk regresi. Untuk akurasinya sendiri, untuk KNN itu 52%. Dan untuk MSI random forest di sini 0,2. Lalu R square random forest-nya itu nilai 1. Random forest memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan linear regression dengan MSE yang lebih rendah dan nilai R square yang lebih tinggi. Ya, sini bisa dilihat ya. Ini terdapat data-data dalam bentuk histogram yang bisa dilihat di sebelah sini. Selanjutnya ada visualisasi hasil model. Yang dijawab oleh saya yaitu evaluasi model. Berdasarkan evaluasi model yang telah kami lakukan di dalam logistic regression dan random forest, menunjukkan performa terbaik di antara model yang diterapkan logistic regression. Memiliki akurasi yang cukup tinggi untuk klasifikasi, sedangkan random forest memberikan hasil yang lebih akurat dalam regresi dibandingkan linear regression. MSE dari random forest lebih rendah, menggunakan bahwa model ini lebih baik dalam memprediksi harga penutupan saham Nvidia. Visualisasi hasil model. Berbagai visualisasi digunakan untuk memperjelas hasil analisis, termasuk salah satunya ada confusion matrix untuk logistic regression, terus ada Scarlet, ada scatter plot yang memperlihatkan hubungan antara harga aktual dan prediksi untuk linear regression dan random forest. Terus ada ketiga ada heat map yang menunjukkan korelasi antara fitur dalam dataset. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan tentang diagram heat map. Diagram korelasi. Jadi di sini semua variabel itu memiliki korelasi dan relasi masing-masing, kecuali volume. Karena sebenarnya harusnya volume itu nggak perlu dimasukin datanya. Jadi cuma close sama open aja harusnya. Cuma karena kita coba-coba, kita tetap masukin dan ternyata korelasinya cuma 13%. Oke, lanjut. Nah, di sini ada komparasi dari keakuratan model masing-masing. Dan ini ya model klasifikasi, algoritma dari klasifikasi. Yang pertama ada logistic regression, memiliki akurasi 0,85 atau 85%, sangat tinggi ya. Yang kedua ada KNN, memiliki keakuratan 0,52% dari data yang ada. Jadi untuk klasifikasi ini lebih bagus memakai logistic regression dibanding KNN.
Lanjut. Selanjutnya ada komparasi dari mean square errors atau MSE. Yang pertama, regresinya menggunakan algoritma linear regression. Bisa mendapat poin sampai 25. Sedangkan dengan random forest hanya 20. Oke, lanjut. Kesimpulannya, Ya. logistic regression memberikan hasil yang baik untuk klasifikasi biner harga saham. Yang kedua, random forest adalah model terbaik untuk regresi dengan error terendah dan akurasi tertinggi. Lalu, preprocessing yang baik dan pemilihan model sesuai sangat penting untuk mendapatkan hasil prediksi yang optimal. Dari hasil analisis kami, dapat menyimpulkan bahwa model yang cukup Anda untuk klasifikasi biner untuk kenaikan penurunan harga saham adalah logistic regression dan random forest. Oke, itu saja. Silakan ditutup. Ya, oke, itu saja yang bisa kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.